Kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam merupakan orang yang soleh dan hidup di antara kaum Bani Israel. Selain sebagai seorang nabi dan rasul, ia juga dikenal sebagai seorang tukang kayu yang memiliki semangat tinggi dalam bekerja, sangat bertanggung jawab dan selalu mandiri. Ia tidak makan kecuali dari hasil jeripayah kerjanya sendiri. Nabi Zakaria alaihissalam berdakwah cukup lama, hingga usianya telah menjadi tua. Tetap saja Bani Israel menyembah berhala-berhala. Semakin hari, mereka justru semakin membangkang. Hanya sebagian kecil masyarakat saja yang mengikuti ajaran Nabi Zakaria alaihissalam. Dikisahkan Nabi Zakaria berdoa kepada Allah SWT agar diberikan keturunan. Hal ini supaya apabila Nabi Zakaria meninggal dunia, ada keturunannya yang dapat meneruskan dakwahnya. Tetapi Allah SWT belum mengabulkan doa Nabi Zakaria untuk memiliki anak. Kisah Nabi Zakaria alaihissalam ini ada kaitannya dengan kisah Maryam, yaitu ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Istri Nabi Zakaria bernama Isya. Isya adalah saudara dari Hana. Hana adalah istri seorang ulama besar yang bernama Imran. Hana dan Imran belum memiliki seorang anak. Tetapi karena doa Imran kepada Allah SWT, akhirnya Hana mengandung. Kelak anaknya ini diberi nama Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan Isya dan Nabi Zakaria belum dikaruniai seorang anak. Ketika Hana mengandung, Imran meninggal dunia. Bayi mungil yang diberi nama Maryam lahir tanpa kehadiran seorang ayah. Ditambah lagi, sesuai dengan janji Hana dan Imran kepada Allah, maka setelah lahir, Maryam akan diserahkan ke Baitul Maqdis. Otomatis, dari kalangan para ulama pada saat itu saling berebut untuk mengasuh Maryam, karena ia merupakan anak dari ulama besar yang sangat dihormati. Termasuk Nabi Zakaria yang merupakan pamannya sangat ingin mengasuh Maryam, apalagi saat itu ia belum memiliki anak. Dan akhirnya kalangan para ulama ini mengundi dengan anak panah. Undian yang pertama, barang siapa yang anak panahnya diambil oleh Maryam, maka dialah yang menang. Maka pada saat seluruh anak panah orang-orang hadir diletakkan di sisi bayi Maryam, anak panah Nabi Zakaria lah yang diambil oleh Maryam. Oleh karena tidak puas, para ulama menginginkan undian ini untuk diulang. Undian yang kedua, barang siapa yang anak panahnya mampu melawan arus sungai, maka dialah yang menang. Setelah dilemparkan, ternyata anak panah Nabi Zakaria lah yang melawan arus, sehingga Nabi Zakaria alaihissalam yang menang. Lagi-lagi, para ulama tidak puas dan meminta undian dilakukan sekali lagi. Undian ketiga, barang siapa yang anak panahnya mengikuti arus, maka ia yang menang. Ternyata anak panah Nabi Zakaria yang kembali memenangkannya, sehingga disepakati bersama bahwa Nabi Zakaria lah yang berhak mengasuh Maryam. Selama dalam asuhan Nabi Zakaria, Maryam tinggal di sebuah kamar dekat dengan mihrab Nabi Zakaria alaihissalam di Masjid Al-Aqsa. Ia dididik dengan berbagai ilmu pengetahuan dan selalu bermunajat kepada Allah. Ia tumbuh dewasa disertai dengan kecerdasan otak, keimanan dalam hati dan ketakwaannya yang kuat kepada Allah SWT. Sehingga Allah SWT memberikan karomah kepada Maryam. Di antaranya ialah dengan mengutus para malaikat mengirimkan makanan khusus dan buah-buahan kepada Maryam. Hal ini disaksikan langsung oleh Nabi Zakaria, yaitu setiap kali Nabi Zakaria alaihissalam mengantarkan makanan dan minuman untuk Maryam, maka Nabi Zakaria mendapati makanan-makanan khas musim dingin telah tersedia di ruangan tempat Maryam. Padahal saat itu sedang musim panas, dan begitu pula sebaliknya. Kondisi ini sangat mencengangkan, mengingat ruangan Maryam selalu terkunci rapat dan Maryam sendiri juga sangat jarang keluar dari ruangannya. Setiap malam Nabi Zakaria alaihissalam selalu memikirkan keajaiban yang terjadi pada Maryam.
mulai dari Hannah, ibu dari Maryam, yang semula mandul tetapi Allah berkehendak lain sehingga Hannah mengandung dan melahirkan, kemudian perihal kepatuhan Maryam dan kecerdasan akalnya sampai dengan kehadiran makanan serta minuman yang istimewa dari Allah. Inilah bukti bahwa memang tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah SWT. Nabi Zakaria menjadi teringat kembali dengan keinginannya untuk memiliki seorang anak. Doa kepada Allah SWT senantiasa dipanjatkan tanpa pernah kecewa atau menyerah. Hingga akhirnya tidak beberapa lama istri Nabi Zakaria alaihissalam atau Isya mengalami menstruasi. Padahal selama masa mudanya ia tidak pernah mengalami menstruasi. Inilah tanda bahwa Allah SWT sedang mengabulkan permohonan Nabi Zakaria alaihissalam dan mengutus para malaikat mengabarkan bahwa sebentar lagi Isya akan mengandung bayi yang nantinya diberi nama Yahya. Untuk meyakinkan Nabi Zakaria, maka Allah SWT memberikan tanda, yaitu Nabi Zakaria akan mengalami tidak berbicara selama 3 hari, padahal ia sehat. Setelah itu, walau usianya sudah tua dan rambutnya sudah beruban, tetapi fisik Nabi Zakaria tiba-tiba menjadi sangat bugar dan sehat. Maka terjadilah semua yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk kelahiran Yahya alaihissalam. Allah juga menurunkan perintah untuk Bani Israel agar selalu bertasbih di waktu pagi dan petang. Oleh karena Nabi Zakaria alaihissalam mendadak tidak dapat bercakap-cakap, maka perintah tersebut disampaikan menggunakan bahasa isyarat. Tidak beberapa lama, istri Nabi Zakaria mengandung. Saat bayi yang diberi nama Yahya ini lahir, Nabi Zakaria alaihissalam tak lupa mendoakan agar Yahya kelak bisa menjadi seorang nabi yang dapat meneruskan dakwah di jalan Allah. Dalam Al-Quran dikabarkan bahwa Bani Israel adalah kaum durhaka yang membunuh para nabi utusan Allah SWT. Syamir bin Atiyah menceritakan bahwa ada sekitar 70 nabi yang dibunuh oleh Bani Israel di atas batu di Masjid Al-Aqsa. Di antaranya adalah Nabi Yahya alaihissalam, yaitu putra Nabi Zakaria alaihissalam. Suatu ketika, raja memanggil Nabi Zakaria ke istana. Ia menyampaikan ingin menikahi keponakannya sendiri dan meminta Nabi Zakaria untuk membenarkan perbuatannya ini. Tetapi Nabi Zakaria menolak, bahkan melarangnya. Sebab hal ini memang tidak diperkenankan oleh Allah SWT. Seorang dilarang menikahi keponakannya sendiri karena masih merupakan mahramnya. Raja inilah yang memerintahkan pasukannya untuk membunuh Nabi Yahya alaihissalam. Kemudian Allah menurunkan azab berupa tubuh raja dan keluarganya berubah menjadi tidak lagi berwujud manusia. Bani Israel saat itu menjadi marah dan membenci Nabi Zakaria alaihissalam karena raja mereka beserta keluarganya tiba-tiba terkena azab dari Allah. Mereka menganggap Nabi Zakaria lah yang menjadi penyebabnya. Kemudian mereka mengejar Nabi Zakaria alaihissalam. Pada waktu dikejar oleh pasukan raja, Nabi Zakaria alaihissalam bersembunyi di dalam pohon besar yang batangnya terbelah, sehingga Nabi Zakaria dapat masuk ke dalamnya. Tetapi iblis dengan sengaja datang dan merobek baju Nabi Zakaria alaihissalam. Kemudian iblis mendatangi pasukan raja dan memberitahukan keberadaan Nabi Zakaria alaihissalam. Pasukan raja awalnya tidak percaya. Tetapi setelah ditunjukkan robekan baju Nabi Zakaria, maka pasukan raja menjadi percaya dan beramai-ramai membelah pohon tempat Nabi Zakaria bersembunyi dengan menggunakan gergaji. Hingga akhirnya Nabi Zakaria meninggal dunia. Sebelumnya Allah SWT telah mewahyukan kepada Nabi Zakaria alaihissalam agar tetap tenang sampai akhir hayatnya. Demikian kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Semoga kisah ini dapat membuka wawasan kita dan mempertebal keimanan kita kepada Allah SWT. Sampai jumpa.